Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Hari ini sebelum kita berdoa bersama, baiklah kita akan merenungkan satu bagian dari firman Tuhan. Firman Tuhan berbicara tentang Allah yang bekerja. Yesus berkata dalam Yohanes pasal 5 ayat 17, Bapakku bekerja sampai saat ini. Demikian juga aku pun bekerja. Allah bekerja sampai saat ini dalam kehidupan kita semua. Ada 3 cara bagaimana kita memahami Allah bekerja dalam kehidupan orang-orang percaya. Cara yang pertama, bagaimana Allah bekerja dengan intervensi secara langsung. Atau Allah terlibat melakukan mujizat secara nyata. Kita telah melihat, kita mendengar bagaimana Tuhan melakukan hal-hal yang ajaib dalam kehidupan orang percaya. Dalam kisah Musa, bagaimana Allah membelah Laut Teberau, Allah melakukan banyak tulah bagi bangsa Mesir. Dan sampai saat ini bahkan Allah masih bekerja dengan intervensi langsung. Kita mendengar ada kesaksian-kesaksian. Yang mungkin kita mendengar bagaimana pilot batik air yang ditolong Allah secara ajaib. Baik dalam peristiwa gempa di Palu, juga bagaimana Allah memulihkan Bapak Riko dari COVID-19 ya, dengan cara yang ajaib. Tapi perlu kita renungkan bersama bahwa Allah tidak hanya bekerja dengan intervensi langsung. Hari-hari ini masih banyak saudara-saudara kita yang terbaring di rumah sakit. Mereka harus menjalani perawatan yang panjang. Nah, disinilah kita perlu menyadari bahwa Allah juga bekerja dengan cara yang lain. Ya, cara yang kedua atau kita sebut saja dengan berasosiasi. Allah bekerja sama atau berasosiasi dengan manusia, dengan dokter, dengan perawat, dengan pemerintah, dengan orang-orang yang berkompeten untuk melakukan pekerjaannya. Perawat bekerja hari-hari ini, dokter bekerja, tapi ada Allah yang hadir dalam pekerjaan-pekerjaan mereka. Allah berasosiasi. Dalam kitab Esther kita melihat bagaimana Allah bekerja sama, berasosiasi dengan orang-orang yang ada dalam kitab itu untuk menyelamatkan bangsa Yahudi. Walaupun nama Allah, nama Yehova ya, bahkan tidak disebut sekalipun dalam kitab itu, tetapi sangat nyata kita dapat menyadari bahwa itu adalah pekerjaan Allah. Dan cara yang ketiga yang perlu juga kita renungkan dan kita sadari. Ketika Allah tidak bekerja dengan intervensi secara langsung, Allah juga mungkin tidak bekerja dengan berasosiasi. Cara yang ketiga yang menjadi perenungan kita pada hari ini dalam 2 Korintus pasal 12. Ayat 8 dan yang ke-9. Rasul Paulus berkata tentang hal itu. Aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, cara yang ajaib yang ketiga bagaimana Allah bekerja dalam kehidupan kita adalah dengan kuasa kasih karunia-Nya. Rasul Paulus berkata, sudah 3 kali aku berseru. Mungkin hari-hari ini kita sudah berseru berulang-ulang.
bahkan mungkin bersama-sama, bukan hanya sendiri, bersama kelompok, bersama gereja, bersama sinode, bahkan bersama seluruh orang percaya di seluruh dunia. Kita berseru supaya wabah COVID-19 ini segera berlalu, segera berakhir, atau segera ditemukan vaksin supaya kita bisa kembali beribadah di gereja. Saya percaya kita sudah sangat merindukan persekutuan. Tapi bukan hanya 3 kali, mungkin sudah belasan kali, puluhan kali, ribuan kali anak-anak Tuhan berseru supaya wabah ini cepat berakhir. Mungkin Tuhan sedang berkata kepada kita semua, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu. Kasih karunia Tuhan selalu cukup di tengah situasi apapun. Itulah cara Allah bekerja. Dia memberikan kepada kita kasih karunia demi kasih karunia untuk kita melewati hari-hari. Karena itu, biarlah kita tidak menjadi lemah, kita tidak menjadi tawar hati. Kita tidak menjadi ragu. Ketika kita menyadari Allah masih bekerja. Dia sedang bekerja. Saat ini, Dia bekerja dalam hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dengan kekuatan kuasa dari kasih karunia-Nya. Yang memampukan kita untuk melewati hari-hari ini. Amin, Bapak, Ibu, Saudara. Dan katakan kepada saudaramu, kepada suami atau istri, kepada anak-anakmu, kasih karunia Tuhan selalu cukup bagimu. Ayat yang terakhir kita baca bersama-sama dalam Roma pasal 8 ayat 28. Firman Tuhan berkata, Allah turut bekerja di dalam segala perkara, mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, yaitu orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana. Allah turut bekerja dalam kehidupan kita semua yang mengasihi Dia dan terpanggil untuk menggenapi rencananya di dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.